Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Habib, terkhusus yaitu spesifik ke Habib Rizik Syihab, kemudian Habib Quraisy Syihab atau Profesor Dr. Quraisy Syihab, dan para habaib lainnya. Bagaimana pendapat kami dan pendapat Buya Ar-Razi tentang para habaib? Jadi pendapat kami mengikut pendapat Buya Ar-Razi, satu pemikiran, satu sikap terhadap para habib. Jadi para habib ini adalah yang di dalam darahnya mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada garis keturunan yang nyambung kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui putrinya yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kemudian ada kedua anaknya yaitu Hasan dan Husain, Sayyidina Hasan dan Husain. Dari keturunan Hasan inilah menyebar kemudian bergelar Syarif. Dari keturunan Husain kemudian menyebar dan bergelar Sayyid. Nah, dari keturunan Husain inilah para habaib di Indonesia berasal. Makanya disebutnya Sayyid. Di luar itu tidak ada istilah Habib, adanya Sayyid. Kemudian masuk ke Indonesia diberi gelar Habib, artinya kekasih, yang terkasih atau yang dicintai karena nasabnya atau keturunan dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dari Indonesia ini berasal atau leluhurnya adalah dari Yaman Hadrul Maut, yang mana yang dari Yaman ini adalah dibawa oleh kakek-kakeknya Imam Ahmad bin Muhadzir. Jadi beliau adalah generasi ke-8 dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Kemudian sampailah ke Muhammad Al-Faqih Muqaddam yang kemudian ke Asia Tenggara dan Indonesia. Jadi para habaib ini beradaptasi, berakulturasi, melakukan perkawinan, melakukan pembudayaan dengan warga Nusantara. Menyebarlah Islam dengan budaya-budaya setempat, kemudian terbentuklah Islam, yaitu Islam Nusantara. Jadi perkembangan Islam ini tidak terlepas dari para habaib, keturunan-keturunan penyebar agama Islam dari Hadramaut atau Yaman yang ke Asia Tenggara dan Indonesia. Negeri ini kalau nggak ada habaib, nggak ada Islam. Itu Wali Songo, semuanya yang masih diperdebatkan ini Sunan Kalijaga, apakah beliau zuriat atau tidak, ya? Semuanya zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintailah ahlu baitku karena engkau cinta kepadaku. Jadi terhadap para habaib ini kita ta'zimnya pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buya Ar-Razi mengatakan kita menghormati silsilahnya, ada darah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saya memandang nasabnya Habib Rizik, nasabnya Habib Jindan, semuanya zuriat Rasul. Di darah mereka ada darah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hormat kepada darah mereka, nasab mereka, maka kita cinta kepada mereka. Baik itu Habib alim maupun Habib jahil. Maksudnya apa? Baik itu Habib yang memang mempunyai ilmu pengetahuan agama Islam yang luas, kemudian akhlak yang baik, ataupun orang yang tidak berilmu. Bahkan akhlaknya kurang baik pun kita masih bersandar kepada beliau ini mempunyai darahnya Nabi. Begitu saja. Tetapi di luar itu kita boleh berbeda. Seperti dikatakan oleh Buya Ar-Razi Hashim, kita cinta semua habib, tetapi kita juga boleh berbeda dalam pandangan politik,
tidak setuju dengan pandangan keagamaannya, sikap-sikapnya, dan seterusnya, tetapi itu tidak memutus cinta kita, mahabbah kita. Seperti terhadap Habib Rizik misalnya, yang kemudian di kalangan NU beliau memang agak berbeda. Tapi tolong bedakan cinta dengan fikrah. Ya. Jadi kalau kita ini kurang ajar sama mereka, takutnya Rasulullah murka sama kita. Dan yang paling berat, bahwa nasab Nabi ini adalah pencirian Imam Mahdi. Bagaimana dengan Al-Habib Rizik Syihab? Antum sudah tahu mauqif pendirian saya. Saya mencintai semua Habib. Semua Habib saya cinta. Mau Habib alim, Habib jahil, saya cinta. Mau Habib berpolitik, Habib tidak berpolitik, saya cinta karena dia zuriat Rasulullah SAW. Tapi saya punya pendirian, saya juga ngaji, mereka juga ngaji. Mungkin kami beda guru. Dalam beberapa mazhab pemikiran mungkin kami berbeda dengan Habib. Boleh nggak? Habib sama Habibnya beda. Habib Quraisy Shihab beda dengan Habib Rizik. Yang Habib yang sering isi di sini, Habib Jindan, beda dengan Habib Rizik. Maka pro kepada salah satunya bukan berarti pro kepada kebenaran. Itu mahabbah antum aja. Senangnya pergerakan yang mana? Saya terbebas, terlepas dari semua pendirian keagamaan atau politik mereka. Saya cuma mengatakan, ana uhibbukum ayyuhal habaib. Aku cinta kepada kalian semua. Karena Nabi SAW mengatakan, ahibbu ahla baiti hubban li. Cintailah ahlu baitku karena engkau cinta kepadaku. Karena saya memandang nasabnya Habib Rizik, nasabnya Habib Jindan, semuanya zuriat Rasul. Di darah mereka ada darah suci Rasulullah SAW. Karena hormat kepada darah mereka, nasab mereka, maka kita cinta kepada mereka. Tapi tolong bedakan cinta dengan fikrah. Karena Habib Rizik tidak sejalan dengan fikrah NU, beliau membentuk FPI yang lebih frontal dan mengambil jalur sedikit keras dalam menegakkan syariah Islam. Karena FPI itu sebenarnya NU yang dalam tanda kutip salah pergaulan dengan Islam transnasional atau Islam luar. Mengenai hal ini sudah dibahas dalam video sebelumnya, yaitu tentang Islam transnasional. Di situ dijelaskan bagaimana FPI itu. Sehingga dalam sepak terjangnya Habib Rizik kemudian berurusan dengan pemerintah dan kemudian FPI dibubarkan dan beliau dipenjara. Ini adalah sepak terjang politik. Itu hak beliau dan sebenarnya jalannya betul dalam pandangan agama. Tetapi kemudian dalam pandangan bernegara ada bersinggungan dengan undang-undang, dengan kebijakan pemerintah. Sehingga dalam hal ini kita mengambil sikap, kita cinta Habib Rizik. Saya pribadi sangat mengagumi beliau. Kalau bertemu mungkin ingin memeluknya. Dan suka mendengar nasihat-nasihatnya dan perjuangannya. Dan guru kita pun, Haji Roma Irama, menjalin komunikasi yang baik, silaturahmi dan mengagumi Habib Rizik. Terlihat dalam beberapa kesempatan beliau berdua dan bersilaturahmi. Tetapi kemudian setelah ada bersinggungan dengan negara, maka kita lepas tangan karena itu urusan negara. Jadi begitu, kita ambil sikap yang sesuai dan juga sikap yang diambil Buya Ar-Razi. Maka antum yang cinta dengan Habib Rizik, saya juga cinta Habib Rizik. Antum yang cinta Habib Jindan, saya juga cinta Habib Jindan. Apalagi guru-guru mereka, Al-Habib Omar, ya, ada di Jawa Timur, Habib Taufik. Tapi saya juga cinta dengan Habib Quraisy Shihab. Ya. Terus tiba-tiba orang kayak antum yang nggak kuliah S1, S2, S3, tafsir seperti beliau, berani mengomentari tafsirnya. Ngaca dulu. Yang paling lucu LC, baru S1 berani komentarin profesor doktor. Pak Quraisy Shihab itu S1, S2, S3-nya tafsir. Penafsiran dia yang sekarang itu hasil dia ngaji di Al-Azhar. Jika berbeda, cukup katakan, oh saya kurang cenderung kepada tafsir Pak Quraisy, saya senangnya tafsir fulan, gak apa-apa. Tapi jangan menghujat, sok-sok pinter, ya. Nanti dihisap semua loh, hati-hati. Dulu saya begitu Pak. Dulu saya termasuk yang menghina
Quraisy Shihab. Dulu menghina beliau. Ternyata kualat. Disuruh jadi host, jadi MC waktu seminar. Di situ kita kenal beliau, Masya Allah, orangnya tawadhu sekali. Kemudian kita juga lebih condong atau cenderung, karena dalam konteks Islam NKRI yang rahmatan lil alamin, yang toleran, yang damai, yang pelan, yang arif bijaksana dan seterusnya, maka kita cenderung kepada pemikiran Profesor Quraisy Shihab yang juga Habib. Beliau ini Habib tapi enggan dipanggil atau dimuliakan dengan Habib. Jadi beliau Pak sajalah. Dan dalam kesehariannya pun sangat sederhana. Profesor Quraisy Shihab itu berbeda dengan Habib Rizik Shihab dalam pandangan politik, dalam pandangan beragama. Sehingga kita cenderung untuk mengambil lebih banyak kepada Quraisy Shihab yang lebih bijaksana dalam hal bernegara dan beragama. Tetapi ini tidak kemudian kita benci Habib Rizik. Tidak. Ini hanya kecenderungan dan kemudian masalah pandangan agama, pandangan politik itu urusan beliau masing-masing. Jadi kita sebagai orang awam, ya semuanya kita muliakan. Sudah menjadi rumus orang awam untuk tidak ikut-ikutan dengan orang besar. Kita bukan orang besar, kita orang biasa. Jadi seperti dikatakan Buya Ar-Razi itu, jangan sampai kita cuma netizen kelas teri, kelas coro, kemudian berkomentar di Facebook, kemudian di YouTube, di medsos, dengan liarnya menjelekan Habib tertentu yang dia tidak suka. Seolah-olah ia paling pintar atau setara dengan Habib yang dia komentari itu. Tidak begitu. Kita muliakan semua dan kita agungkan karena di situ ada nasab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pemaparan atau sikap kita terhadap para Habib, terkhusus Habib Rizik dan Habib Bahar yang juga sama sebenarnya dalam pandangan politiknya, dalam sikap-sikapnya, ketegasannya, sikap kerasnya. Itu Habib Bahar pun sama, kita juga kagum kepada beliau. Tetapi dalam urusan NKRI, cara pengambilan kebijakan, cara pengambilan dakwah, kita mengambil jalur Habib-Habib yang menurut kita sesuai dengan kita, seperti Habib Quraisy Shihab, Habib Lutfi, Habib Syekh dan seterusnya yang juga banyak berbeda dengan Habib Rizik dan Habib Bahar. Itu monggo, semuanya para Habib itu punya jalan masing-masing dan strategi masing-masing untuk Islam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.